Apakah Jogja dinobatkan sebagai lokasi yang tingkat intoleransinya cukup, ya bukan tinggi ya, dibanding tempat-tempat yang lain? Apakah itu karena konsekuensi dari Jogja terlalu terbuka untuk semua orang? Kalau untuk itu Gus, yang paling menarik itu seputar Jogja itu sendiri ya. Memang kalau berbicara tentang Jogja itu semuanya serba istimewa ya. Tidak cuma dari segi sisi kebudayaan masyarakatnya, ataupun dari segi wisatanya, ataupun dari segi berbagai kultur tradisi yang berkembang di masyarakat Jogja sendiri. Dan apakah ini memang berdasarkan data ataukah hanya sebagai klaim semata bahwa dikatakan Jogja ini sebagai pusat keilmuan ataupun pusat peradabannya Indonesia ya kan? Karena ketika kita ngobrol atau diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Jakarta, karena lingkupnya Jakarta kan Gus ya, itu mereka menganggap bahwasannya Jakarta itu bukan menjadi pusat keilmuan, tapi pusat keilmuan untuk menyemai ataupun mengumpulkan berbagai informasi, data itu mengembangkan keilmuannya tepatnya di Jogja. Seperti itu. Itu kenapa? Apakah ini hanya klaim semata ataukah ada alasan-alasan khusus yang bisa menjadi acuan bahwa Jogja itu pusat keilmuan atau pusat peradaban itu sendiri? Ya, sebetulnya ini agak problematik. Kalau Anda bertanya kepada orang yang minimalnya pernah ke Jogja, mereka pasti akan pertama yang muncul adalah kangen ya. Jogja itu ngangen. Yeah. Anda punya masalah di Jogja atau Anda punya kenang di Jogja, Jogja itu ngangen. Kayak di celana-celana itu ya Gus. itu dirasakan setiap orang yang pernah ke Jogja. Tapi ada riset yang mengatakan bahwa Jogja ini termasuk di antara kota yang mengalami rating tinggi sebagai kota intoleran. Nah, kenapa ya? Karena memang di Jogja ini unik. Di Jogja ini tidak hanya intelektual ada, budayawan ada, orang-orang yang misalnya orang seniman itu kan paling sulit menemukan tempat. Mereka nyamannya itu umumnya itu hanya 2 tempat, kalau nggak Jogja ya Bali. Gitu. Di Jakarta mereka tidak bisa menemukan tempat secara senyaman di Jogja ataupun di Bali. Artinya apa? Bahwa karya mereka itu diapresiasi. Gitu kan. Kalau intelektual jelas, Anda menemukan universitas atau lembaga pendidikan yang menjamur di Jogja. Nah, lebih dari itu, orang-orang ekstremis juga diterima di Jogja. Nah, itu satu bukti bahwa siapa saja di Jogja itu seperti mendapatkan tempat, mendapatkan ruang mereka untuk berekspresi. Mirip di Mesir. Ya, itu juga menjadi alasan mengapa mengapa saya memilih Jogja sebagai tempat untuk mengekspresikan atau mengembangkan intelektualitas saya gitu. Karena saya menyebut Jogja itu sebagai miniatur Mesir. Mesir itu kalau dalam bahasa beberapa kalangan itu, kalau Anda masuk ke masjid, masjid itu penuh orang. Tapi kalau Anda masuk ke gedung bioskop juga penuh. Nah, itu sebagai sebuah metafora ya, atau narasi untuk mengekspresikan bagaimana Mesir itu bisa menampung semua kalangan, bisa menerima semua kalangan. Anda akan menemukan ulama, intelektual, politisi, bisnismen, budayawan, gitu kan, bahkan ekstremis sekalipun. Nah, jadi pantulannya saya temukan di Jogja ini. Jadi di Jogja itu orang bisa berekspresi, gitu kan, mengekspresikan kecenderungannya, gitu kan, tanpa merasa ditekan. Nah, gitu. Itu juga sedikit banyak, gitu kan, menurut saya ya, selain banyak juga sangat dikondisikan oleh
kualitas intelektualnya. Iya. Nah, gitu. Intelektual yang terbuka gitu kan, yang siap dan bisa menemukan atau mengembangkan intelektualitas dalam relevansi kontekstual. Diaplikasikan gitu ya, Bu? Iya. Berarti itu data, itu berdasarkan data atau berdasarkan survei tertentu yang mengatakan intoleran tadi? Ya, kalau purposif yang disurvei adalah orang-orang ekstremis kan bisa mengarah ke sana gitu. Kalau penelitiannya adalah penelitian purposif dengan melacak atau meneliti aktor-aktor ekstremis yang berada di Jogja. Apakah Jogja dinobatkan sebagai lokasi yang tingkat intoleransinya cukup bukan tinggi ya dibanding tempat-tempat yang lain? Apakah itu karena konsekuensi dari Jogja terlalu terbuka untuk semua orang? Ya, barangkali itu salah satu dari konsekuensi. Resiko ya. Resiko karakter Jogja yang terbuka itu. Tapi untungnya Jogja kan ada aspek pembanding lain, yaitu intelektualitasnya juga tinggi gitu kan. Kemudian budaya lokalnya juga diapresiasi. Jarang sekali atau tidak banyak lah kota-kota yang masih menghidupkan budaya lokal. Kalau Anda jalan-jalan ke kota-kota besar gitu, Anda sudah susah sekali menemukan budaya lokalnya itu sudah terkikis oleh berbagai globalisasi gitu kan. Jadi pergeseran kosmopolitanisme. Nah, Jogja ini masih menjaga budaya lokalnya. Ini berbicara tentang Jogja sebagai miniatur Mesir, dan di sini lengkap gitu ya, besarnya lengkap, budayawan juga ada, seniman ada, politisi ada, cendekiawan juga ada, intelektual ada, dari yang muda sampai yang tua ya, bahkan ulama-ulama pun juga ada itu. Yang jadi pertanyaan itu ketika kita melihat kontestasi politik di Jakarta ya, yang begitu runyam, artinya ketika ada hal kecil terjadi di Jakarta itu seakan-akan langsung nasional, beritanya itu membuat se-Indonesia ini tahu gitu kan. Itu aktor-aktor di balik politik-politik, elit-elit politik itu kan saya lihat dari track record atau biografinya itu banyak juga yang memang jebulan-jebulan dari Jogja itu. Yang saya tanyakan itu apakah memang ini di Jogja sebagai tempat yang paling tepat untuk kita menggali informasi, menggali data, artinya untuk mengumpulkan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan lah, tetapi prakteknya di Jakarta, ataukah bisa misalkan kita menimba ilmu dan mengembangkannya tapi juga aplikasinya juga di Jogja juga? Ya, mungkin polanya tidak seperti itu bagi saya ya. Kalau bagi saya yang membedakan antara Jogja dan Jakarta itu ritme waktu. Di Jogja itu mengapa ngangeni? Itu karena kalau kita bicara masalah intelektualitas ya, tapi semuanya bisa bertemu polanya. Anda di Jogja itu bisa memperdalam keilmuan, mendapatkan passion dalam keilmuan atau himmah di dalam keilmuan, tanpa terobsesi untuk melakukan komodifikasi pengetahuan. Jadi tidak ada atau tidak tercemari oleh obsesi bagaimana mengkapitalisasi pengetahuan. Sehingga orang bisa bisa menjadi seorang tokoh dalam keadaan ekonomi yang sangat seadanya misalnya, dan mereka tetap diapresiasi. Nah, gitu. Nah, itu menurut saya adalah aspek yang lebih spesifik yang membedakan Jogja dengan Jakarta. Artinya apa? Pendalaman ke intelektual, kemudian pada saat itu juga aktualisasi intelektualitas itu sendiri. Nah, kalau di Jakarta kan kita melihat orang itu terobsesi dengan waktu untuk melakukan komodifikasi. Betul. Sehingga apapun profesi Anda, apapun kecenderungan Anda, apapun passion Anda dikejar oleh waktu. Di Jogja enggak. Orang bekerja seharian, kemudian ke sore gitu kan, jalan-jalan ke kafe, jalan-jalan menikmati
jalan begitu kan. Iya, Ada menarik. seorang dosen, ada seorang bisnismen, ada seorang budayawan, itu ritmenya bisa sama, bisa ketemu di kafe dan jagung itu tanpa mempunyai tekanan waktu. Nah, itu yang membedakan. Di Jakarta sulit Anda menemukan Sulit seperti ya. itu. Kejar-kejar waktu. Nah. Dari pagi sudah ketahuan macetnya kan. Nah, orang ingin keluar sepagi mungkin agar tidak Iya. terjebak macet. Orang ingin pulang seakhir mungkin agar tidak terjebak macet. Gitu. Artinya waktu itu menjadi berbeda Oke. cara aktualisasinya. Gitu. Berarti mengenai ritme saja ya. Iya. Berarti bisa dikatakan Jogja itu benar-benar otentik ya, Gus. Artinya benar-benar murni ya. Baik itu siapapun yang berprofesi sebagai ulama ataupun berprofesi sebagai budayawan, seniman Iya. ataupun bisnismen dan lain sebagainya. Misalnya yang satu sederhana itu kafe. Kafe atau warung kopi itu mempunyai image yang berbeda-beda. Itu kan di kafe di misalnya di Jakarta misalnya itu lebih identik dengan kecenderungan kosmopolitannya atau kecenderungan bisnis yang tinggi. Artinya orang datang ke situ untuk urusan bisnis, untuk urusan yang ada orientasi material di situ, materi di situ. Di kampung misalnya, di kampus saya Pati misalnya, warung kopi itu mempunyai image negatif.